kamera. Baik, langsung saja saya serahkan pada Pak Dian. Pada Pak Dian, silakan Pak. Terima kasih Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara sekalian, kita pada hari ini akan bicara tentang ide bisnis ya. Dan sekalian akan kita kasih tugas ya. Kita kasih tugas untuk kalian mengerjakan ide bisnis ini. Jadi saya ini tantangan untuk sensitivitas dan kreativitas kalian bagaimana membangun sebuah bisnis ya. Oke, saudara sekalian, kita bicara ide bisnis. Jadi kadang-kadang banyak sekali hal-hal yang kita tidak mengira bahwa itu bisa menjadi sebuah bisnis. Ya, ada hal-hal yang mungkin betul-betul baru, ya, betul-betul baru sehingga misalnya handphone dulu kan awalnya baru, kemudian dimodifikasi sehingga menjadi handphone yang seperti sekarang, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ATM, amati, tiru, modifikasi ya. Nah, mungkin sekedar ini saja, sekedar ilustrasi dulu ya. Dulu itu Apam Pinang, tahu Apam Pinang enggak? Iwan, tahu Apam Pinang enggak, Iwan? Apa Pak? Iwan tahu Apam Pinang? Tahu Pak. Nah, suka Apam Pinang enggak, Iwan? Suka Pak. Sama dengan saya kalau gitu. Ya, oke. Apam Pinang. Dulu waktu saya kecil, Apam Pinang itu isinya hanya kacang. Ya. Sekarang coba lihat, mereka memodifikasi sedemikian rupa sehingga isinya ada coklat, ada keju, ada susu, ada serikaya, bisa campur-campur lagi. Saya pun bingung juga rasanya apa nanti campur-campur itu. Ya, nah itu adalah sebuah modifikasi. Ya. Nah, contoh juga sekarang masih ada ya, tapi dulu sangat terkenal cappuccino cincau. Ya, bagaimana mereka meramu yang namanya dengan cappuccino campur dengan cincau, kok rasanya agak jauh gitu ya. Ya, tapi ya bisa saja gitu loh, nggak ada masalah dengan itu gitu ya. Saya ada nyiapkan slide, mohon bantuan Pak Iman kalau ada bisa tampilkan slide saya Pak Iman. Ya, dan kita bicara soal ide bisnis, sekeliling kita ini banyak sekali ide-ide bisnis yang kita bisa olah. Di sini ada orang Kapuas Hulu nggak ya? Halo, ada orang Kapuas Hulu nggak di sini? Ya, oke. Nah, ini adalah gambaran untuk semacam ide bisnis sekaligus tugasnya ya. Nah, ini dari IAIN ya. Kita akan melihat apa itu yang namanya ide bisnis ya. Oke, lanjut Pak Iman. Tugas kedua ya, ide bisnis lokal. Nah, kenapa ide bisnis lokal? Ya, coba kalian gali apa yang ada bisa kita angkat dari lokalita, istilahnya hal-hal yang bersifat lokal. Di Kapuas Hulu itu ada namanya kerupuk basah kalau nggak salah namanya ya, kerupuk basah ya. Nah, sangat terkenal. Nah, cuman ya bentuknya ya kayak gitu. Apakah bisa dibentuk dengan cara lain? Apakah penyajiannya bisa dirubah, dimodifikasi? Apakah bumbunya juga bisa dimodifikasi? Coba kalian pikirkan ya. Jadi di sini untuk kreatif dan inovatif diperlukan keberanian. Ya, mungkin ditolak oleh pasar, aneh awalnya. Tapi akhirnya ya meledak booming juga seperti cappuccino cincau itu. Jadi ide bisnis lokal. Tolong yang lokal, sekali lagi lokal ya. Kita tidak usah bangga dengan kita mau bikin misalnya pizza, bikin hamburger. Nah, itu bukan lokal. Ini contoh-contoh yang ini ya. Oke, lanjut Pak Iman. Ya. Sebentar ya. Maaf ada gangguan sedikit ya. Oke. Kemudian tujuannya apa?
Pertama, mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal. Ya, kita nggak usah menang jauh-jauh lah. Mulai dari kampung kita saja. Apa yang kita bisa kedepankan, apa yang bisa kita angkat, apa yang kita bisa majukan dari situ, ya. Nah, kalau kita bisa berhasil mengangkatnya, maka kita akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, ya. Di kampung kan banyak saudara kita, ada orang tua kita, ya, keluarga, sahabat, di sana kan banyak. Kalau kita bisa mengangkat materi-materi itu, maka kita akan bisa juga mengangkat kesejahteraan masyarakat. Kalau sudah masyarakat terangkat, ya insya Allah ya, maka masyarakat itu akan semakin mandiri. Mau pandemi kah, mau nilai mata uang jatuh, mau ada krisis, itu tidak ada masalah karena kita sudah semakin mandiri. Ya, jadi kita tidak perlu banyak mengeluh. Nah, dengan begitu, maka kita bisa memperkuat daya saing lokal, daya saing kita, baik daya saing produknya dengan semakin kuat, baik daya saing kemandirian kita, baik daya saing di pribadi kita sendiri. Nah, ini dia. Ini yang perlu saudara pahami betul. Kemudian, nah, tapi ini akan sangat tergantung pada sensitivitas dan kreativitas mahasiswa. Ya, sebenarnya ada kurang satu poin lagi, kepedulian. Sebenarnya kita peduli enggak sih dengan masyarakat kita sendiri, dengan keluarga kita sendiri, sahabat kita sendiri, orang tua kita sendiri di kampung sana, ya. Nah, sekarang misalnya berkegiatannya apa? Nah, bisa enggak kita rubah sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, sehingga berubah menjadi nilai tambah yang lebih baik. Misalnya kita karet ya, karet. Nah, bagaimana karet itu punya nilai tambah yang lebih tinggi? Sedikit saja di kalian sekarang mau kan banyak sekali informasi dari YouTube dan segala macam. Nah, kita uji coba ya, dan kita jangan pelit, kita share dengan kawan-kawan lain. Coba di Jawa itu ada namanya porang. Porang itu coba lihat berkembang sampai ekspor. Awalnya dia coba sendiri, pada akhirnya sekarang dia mengajak kawan-kawannya, petani-petani lain dari daerah-daerah, dia bantu, dia beli, dia ekspor segala macam. Nah, ini kan sangat-sangat baik. Mau krisis, mau segala macam itu tidak ada masalah lagi ya. Oke, ini yang paling penting. Satu, mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, bertinggi kemandirian masyarakat lokal. Kemudian memperkuat daya saing lokal. Yang kelima, membangun kreativitas dan sensitivitas dan kreativitas juga. Satu, kepedulian dari mahasiswa terhadap diri dan masyarakat kita. Oke, lanjut Pak Iman. Nah, ini dia. Nah, saya minta saudara memikirkan 10 ide bisnis lokal, IBL, ide bisnis lokal yang terdiri atas. Tolong carikan 2-3 ide bisnis lokal wisata. Wisata itu macam-macam. Kalau kalian di kampung kalian tuh ada pohon-pohon yang unik, yang langka, ya. Nah, dibuat paket lah di sana. Kalian bisa jelaskan di situ. Bisa bikin jogging track-nya, bisa buat semacam gazebo-nya, ya, atau homestay-nya menggunakan masyarakat di sana, ya. Atau sejarah. Ada enggak sesuatu hal yang bersejarah? Sejarah itu bisa juga menyangkut legenda, ya, legenda, ya. Kemudian juga budaya. Ada enggak budaya-budaya? Karena kita kan banyak sekali budaya-budaya asing, kita bangga banget gitu ya. Budaya itu misalnya lagu kita angkat, mungkin ada tarian atau apa ya, ritual-ritual tertentu yang di sana, ya, tentu yang tidak melanggar syariat, ya, tidak melanggar syariat itu. Nah, ini dia. Coba diangkat, ya, diangkat, dibuat sedemikian rupa sehingga itu menjadi sebuah ide bisnis. Yang kedua adalah ide bisnis kuliner, ya, makanan dan minuman. Ya, ada enggak di tempat kalian itu, saudara itu, makanan dengan minuman yang khas, ya? Nah, saudara dulu itu misalnya ada air jahe, ya, orang Jawa bilang wedang jahe, itu kan tradisional. Sekarang tuh sudah sampai masuk ke hotel-hotel bintang 5 gitu loh. Ya, coba kalian pikirkan, ya, bagaimana makanan minuman lokal itu mungkin bentuknya sekarang kurang menarik. Coba kalian pikirkan, mungkin itu bisa dimodifikasi. Ya, mungkin cara masaknya, rasanya,
bentuknya, warnanya, cara penyajiannya, kemasannya. Coba pikirkan ya. Dulu sayur asam itu kan makanan kampung, sekarang sudah masuk ke hotel-hotel. Nasi goreng itu kan makanan kampung, sekarang masuk ke udah menjadi makanan yang mewah ya. Nah, itu dia. Jadi pede saja kita mengangkat makanan dan minuman yang ada di kampung kita ya. Itu dia. Justru kalau makanannya itu produknya ada bahannya khas di kampung kita kan lebih baik, itu akan berkuat daya saing. Jadi kalau mau bikin makanan kayak gitu ya kita bisa saja membantu menyediakan bahannya, dan ini kan membantu masyarakat ya. Oke. Yang ketiga, tolong cari ada nggak produk khas di daerah kalian. Misalnya ada nggak kerajinan, ya kerajinan, mungkin kerajinan tangan atau apa segala macam. Saya pernah melihat kerajinan dari kulit kayu misalnya ya, atau manik-manik, atau ya ada misalnya batok kelapa misalnya ya, batok kelapa. Tahun lalu ada mahasiswa yang punya banyak kelapanya, batok kelapa, terus saya ajak dia bekerja sama untuk meningkatkan kualitas kerajinannya, tapi dia kayaknya tidak tertarik untuk mengembangkannya. Ya sudahlah, saya pikirkan saya bersedia menjadi bapak angkatnya gitu ya. Nah, kemudian 2 atau 3 ide bisnis lokal yang bebas. Silakan kembangkan kreativitas kalian ya, apa saja. Nah, kalau misalnya secara umum ya, kita bicara secara umum. Kalau misalnya contoh di bidang wisata ya, mungkin sesuatu yang awalnya mungkin tidak menarik atau kurang menarik bisa menjadi suatu hal yang menarik. Bagaimana kita menceritakannya, bagaimana kita membangunnya, bagaimana kita menyajikannya. Ya, begitu juga dengan kuliner, produk khas, dan kemudian juga silakan yang bebas apa saja saudara bisa kerjakan ya. Oke, lanjut Pak Iman. Jadi 10 ya. Nah, sistematika penulisan. Di setiap IBL, jadi misalnya 1 adalah wisata. Ya. Misalnya wisata ya, kemudian harus ada nama produknya. Nah, misalnya safari pohon langka yang dilindungi misalnya. Ya mungkin di antara kita apa sih namanya pohon belian, kayu belian itu apa? Pohon ramin itu apa? Sekarang coba lihat. Sudah sulit mencari misalnya, mungkin kamu kalian masih banyak ya. Enggak apa-apa. Misalnya gini, dulu waktu kecil saya ada suka sekali buah keranji. Masih ada nggak buah keranji ya Iwan ya sekarang ya? Masih, Pak. Masih ada ya. Nah, sekarang makin langka. Anak-anak sekarang nggak tahu tuh keranji ya. Keranji, rambai ya. Lama-lama langsa tuh hilang. Coba lihat, perhatikan kalau orang jual buah, itu rata-rata tuh buah impor. Coba lihat. Ya, coba lihat. Itu rata-rata buah impor gitu. Ya, mungkin bisa dikatakan 60% buah yang dijual itu dari impor. Ya, kenapa harus impor gitu? Kita punya buah-buahan yang sangat eksotis di sini gitu, yang sangat bagus gitu. Nah, coba kalian gini, entah namanya nama produk wisata buah atau wisata pohon nangka atau wisata apa, wisata memancing udang misalnya, ya. Nah, kita siapkan tempatnya segala macam ya, kita tawarkan gitu ya. Oke. Kemudian ada alamat, lokasi produk, misalnya desa apa ya? Iwan dari daerah mana? Sambas, Pak. Galing. Nah, kamu desanya apa desanya? Desa Tepapan Kuala. Nah, misalnya desa, alamatnya Desa Tepapan Kuala, Kecamatan Galing ya. Iya, Pak. Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Udah gitu loh, ya. Nah, cukup di situ aja, ya. Nah, kemudian jelaskan minimal 3 keunggulan produknya. Apa keunggulan dari yang kalian angkat tadi? Ya, mungkin agak sedikit berubah dari yang tulisannya yang saya sampaikan ya. Dibantu Pak Iman untuk mungkin sudah dimasukkan ke Google Classroom ya. Nah, ini tapi yang dipakai yang ini, presentasi saya yang sekarang ini yang sedang kita diskusikan. Misalnya apa? Ya, 3 keunggulan produk. Misalnya wisata buah. 1, buah-buahan langka.
Yang kedua, bisa memetik sendiri. Yang ketiga, bisa menambah pengetahuan, misalnya gitu kan, pengalaman, wawasan tentang buah-buahan lokal. Keunggulannya, siapa tahu nanti itu kita akan dapat investor gitu loh. Walaupun kita harus memulainya dulu, memulainya lebih dulu gitu. Ya, kemudian seandainya kalian bisa menampilkan foto atau video ya tentang produk itu. Misalnya kita bicara soal wisata buah. Nah, kalian bisa bikin foto. Nah, inilah yang disebut dengan pohon keranji yang sedang buah atau videonya. Kalian cerita sedikit di situ. Pohon keranji buahnya warna hitam, kecil-kecil, dan kalau dia buah tuh bergelombol gitu kan, mungkin seperti anggur. Dia belum tahu ya. Rasanya begini enak, manis gitu kan. Nah, kalian promosikanlah itu gitu loh. Ya, sehingga orang tuh tertarik dengan produk kita. Ini akan tambahan nilai yang sangat baik buat kalian. Ya, ini poin 4 itu nilai tambah. Ya, nilai tambahan jika ada. Nah, coba kalian diolah di sana sedemikian rupa sehingga nah ini dia. Misalnya wisata 2 sampai 3, tadi kuliner 2 sampai 3, kemudian produk khas 2 sampai 3 ya. Nah, maksimal 10 ya, 10 saja. Nah, cukup kalian jelaskan minimal 3 keunggulan produk. Nah, tolong jangan hanya buah-buahan langka, keunggulan menampilkan buah-buahan langka. Tapi kalian jelaskanlah buah langka itu buah apa saja di situ. Itu juga cuma poinnya aja gitu. Kita perlu penjelasannya. Ya, tolonglah minimal 20 sampai 30 kata dari setiap poin keunggulan itu. Kalau lebih baik ya. Apalagi kalau ada foto dengan videonya. Oke, lanjut Pak Iman. Oke, catatan. Ya. Tolong salah ini tipu ya. Google Classroom ya. Google Classroom paling lambat tanggal 25 April tahun 2021 jam 12 malam paling lambat. Ya, tolong dikirim ke situ. Kertasnya pakai kertas A4, huruf Arial 11 dan spasi 1,5. Ya. Satu halaman itu enggak perlu satu ide bisnis, bisa 2 atau 3 ide bisnis gitu loh ya. Nah, kalau ada fotonya ya kamu lampirkan, masukkan ke halaman itu pun juga enggak apa-apa. Kita akan lebih enak penjelasannya karena masing-masing ide bisnis kan punya foto sendiri gitu loh. Jadi kalau ada foto ya masukkan aja ke halaman ini gitu ya. Nah, kemudian ya nama file ya IBL ya. IBL terus nama kalian misalnya Iwan, prodi ES, ini kelas apa nih? A atau E nih? D, Pak. D, D. Pak. Nah, D. Ya, nama Iwan, prodi ya ESD, kemudian nah itu dia ya. Ini namanya seperti itu ya. IBL itu adalah tugasnya, nama kalian, kemudian prodi kelas karena kami mengajar di beberapa kelas sekaligus ya. Contoh IBL misalnya namanya Spiderman. Nah, Spiderman ya. ESE, jika ada foto dan video, nama file menjadi nama folder. Sedangkan untuk file bisa diberi nama sesuai isi file. Yang penting ada kode IBL-nya, ada kode nama kalian. Nah, itu dia. Itu yang harus ada. Ini tolong perhatikan kapan harus diserahkan. Ya, oke lanjut Pak Iman. Nah, penjelasan. Ingat ya, lokal itu adalah yang ada di tempat kalian. Itu lokal. Ya. Kalian bebas mengelaborasi apa saja yang ada di kampung kalian dan apa saja yang kalian pikirkan. Silakan berdiskusi dengan kawan-kawan kalian atau masyarakat di kampung kalian sana. Ya, niat kita baik, bagaimana mengangkat kesejahteraan keluarga dan saudara kita, sahabat kita yang ada di kampung. Nah, ini masalah penjelasan ya. Nah, untuk contoh sederhananya gini, misalnya ya, ada nggak di sini yang contoh sekarang gini, ada nggak di tempat kalian yang ada kerajinan entah gula merah atau gula aren atau apa gitu, ada nggak kira-kira? Ada. Hah? Ada. Ada, Pak. Siapa nih? Saya, Pak. Hah? Siapa Saya, namanya? Pak. Al-Kadir, Pak. Oh, Al-Kadir. Kamu apa? Gula merah ke Kadir? Gula merah ada, Pak.
Bapak Nah, saya. coba. Hah? Bapak saya Bapak buat kamu? problemnya. Ah, Oh gula. ya, alhamdulillah. Nah, sekarang coba gini Kadir. Dari saya kecil, gula merah itu kemasannya kayak gitulah, besar, bulat gitu kan? Iya, Nah, kayak peralon tuh. itu gula merah. Itu kayak kue putu. Dulu kan namanya putu buluh, putu bambu. Sekarang Iya. putu peralon. Dia pakai peralon sekarang. Ya. Iya. Nah, jadi Kadir, Nah, coba kamu bantu orang tua kamu ya. Nah, nyadap, Pak. sekarang kan kalau misalnya keluarga, seorang ibu di rumah sedang mau masak, perlu gula merah. Kan dia potong kecil gitu kan. Iya, Terus iya. disimpan lagi. Itu kan udah kena bekas tangan, bekas kena mana segala macam. Mungkin kamu bisa memodifikasi kemasannya dulu. Ya, diperkecil. Jadi seperlunya ambil gitu loh Kodir. Misalnya yang sebesar sekarang bisa dijadikan 5 atau jadikan 10 gitu ya, dengan kemasan Ya, lebih baik. Nah, iya. juga tampilannya kamu perbaiki, ya warnanya, bentuknya gitu Kadir ya. Nah, terus di kampung kamu banyak yang bikin gula merah. Ada beberapa ya, Pak. Nah, Termasuk setelah orang kamu tersebut. contoh itu, kamu bisa jual secara online, tawarkan secara online, ya, atau kamu jual di sini, titikkan di mana gitu sehingga itu layak masuk supermarket, layak masuk seperti Alfamart atau Indomaret misalnya, ya. Nah, setelah itu berjalan, kamu kan bisa menjadi apa istilahnya itu menjadi pengumpul. Kamu beli dari mereka dengan syarat ini nanti kamu bantu menjualkannya. Tentu Ya, Pak. ada profit juga buat Kadir gitu loh Kadir. Masuk nggak ke kepala kamu Kadir? Apanya, Pak? Masuk nggak idenya nih kira-kira? Masuk. Nah, masuk kan? Nah, coba kamu manipulasi. Masa zaman Namanya dari serba online. zaman zaman Belanda dulu kayak gitu, lah gula merah kan? Ya, Ya. Nah, coba kamu ya, Pak. modifikasi gimana gitu loh kan? Nah, ya. Nah, juga seperti wisata alam. Misalnya tempat kalian banyak udang. Nah, siapkanlah perahu, udang, cari orang yang paham, begini pancingnya, wisata pancing udang atau wisata pancing ikan hiu, ikan paus misalnya, ya ada nggak? Bisa nggak dipancingkan ikan paus, ikan hiu ya? Nah, kalau bisa Kadir kalau bisa mancing ini ikan hiu nih, ya. Jadi sejarah, Pak, Kalau aku, Pak. kalau Iwannya bisa mancing amarah Iwannya, Bisa, Pak. ya. Nah, itu dia. Nah, ini coba kan sensitif ya. Bikin sedemikian rupa. Apalagi kalau Iwan, Kadir, nanti ada misalnya memikirkan bagaimana supaya ada peningkatan penggunaan gula merah. Ya. Sekarang coba lihat di Detikcom itu atau di CNN coba kalian sekarang buka nanti coba apa istilah berlangganan Detikcom ya kan gratis, Kompas.com, Detikcom, Republika, Co.id segala macam itu kan kalian langganan itu ada bagaimana mengolah kurma, bagaimana membuat air kurma. Nah, coba nanti kamu cari elaborasi, wah gula merah nih sehat, gula merah nih bisa untuk ini, bisa untuk apa mengurangi penyakit diabetes, ya kan? Penggunaan gula merah kan akan naik, Kadir, betul enggak? Ya kan? Nah, itu yang akan kita harapkan. Ya, jadi kita nggak usah jauh-jauh lah ke sana kemari segala macam itu, ya. Nah, dan saya hanya menyampaikan di akun YouTube saya itu banyak sekali ide bisnis, ya, ide bisnis wisata ada di situ. Cara memulai pun ada ide bisnis online, ada di situ untuk online. Nah, kalian bisa gunakan cara-cara online untuk memasarkan produk-produk itu gitu loh. Ya, produk itu. Nah, kalau menarik ya kita bisa berkolaborasi, kita bisa bersama untuk mengembangkannya gitu. Ya. Nah, oke. Kemudian ini Pak Iman masih ada waktu diskusi Pak Iman? Masih Pak, masih Pak. Masih, oke. Nah, silakan kalau ada yang mau diskusi, ada yang mau tanyakan, boleh. Ya, silakan. Ya, apa yang mau diskusikan, apa yang mau ditanyakan di sini? Ya, silakan bagi teman-teman yang masih Silakan. kurang jelas mengenai tugasnya atau yang mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan. Silakan. Pak, Ya, ingin bertanya. sebutkan nama ya. Nama saya Rizka Fitrianti. Saya Ya. ingin bertanya mengenai tugas ini nih per individu atau per kelompok gitu. Individu.
karena kampungnya lain-lain. Ya, individu. Saya lupa, minta maaf ya, saya lupa untuk naruhnya ya, individu atau ini ya. Oke, yang lain? Silakan. Ada pertanyaan nggak? Nanti bingung nanti pertanyaannya nanti. Nah, kalian nanti silakan lihat di ide bisnis wisata, cari di akun YouTube saya, ya. Ada wisata alam, wisata sejarah, ya. Ada wisata spiritual. Mungkin di sana ada masjid yang bersejarah, misalnya gitu kan. Ada makam seorang pahlawan yang bersejarah di sana. Kita bisa membangun cerita yang menarik di situ, gitu ya. Nah itu dia. Atau mungkin wisata panjat kelapa nanti bisa bikin gitu ya. Nah, mungkin Henry mau bikin wisata panjat kelapa gitu loh. Nah, terus terjun gitu kan. Nah, apalagi ya. Nah, banyak sekali yang bisa dikerjakan. Jadi kita nggak usah jauh-jauh. Coba kalian menghayal aja di kampung. Pas di kampung sekarang ini ya kalian lihat aja keliling jalan-jalan sebentar di kampung. Kalau ada sungai kalian susuri sungai itu. Ada hutan kecil kan susuri hutannya, diskusi bisa enggak kita bikin gini, bisa enggak kita bikin gitu loh ya. Nah, oke, yang lain ada pertanyaan kira-kira? Saya, Pak. Ya, silakan. Jumlah tugasnya ada berapa tadi, Pak? 10 ide bisnis saja. Iya, Pak. Nah ya, 2-3 wisata, 2-3 kuliner ya. Nah, yang kuliner itu tolong jangan yang melanggar syariat. Pak, saya ada, Pak. Minuman tua di sana. Astagfirullah. Ya Wan aja kan kau jual tua, Wan situ Wan. Ya Henry, Enggak, ini ada arak, Pak, ada arak. Astagfirullah, janganlah ya. Nah, itu dia. Ya. Coba cari makanan khas yang ada di sana apa. Sekarang kita kan terpengaruh dengan makanan-makanan umum gitu loh jadinya. Apalagi makan luar negeri. Wah, saya makanannya hamburger bangga gitu ya. Padahal hamburger itu biasa-biasa saja di sana. Ya. Oke, yang lain silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. M. Taufik. Nama saya Muhammad Taufik Rahman, Ekonomi Syariah kelas 3D. Ya. Jadi begini, Pak. Apakah boleh kita itu memakai produk yang bukan dari lokal, tapi cara pengerjaannya itu menurut lokal gitu. Maksudnya gini, Pak. Misalnya saya ini kan berjualan kopi, Pak. Tapi kopi yang saya buat ini ada khas penyeduhan khas lokal gitu, Pak. Ada namanya itu kopi pandan. Yang mana di luar-luar itu saya yakin pasti belum ada, Pak, kopi pandan. Saya kira boleh lah, itu kan khas ya. Kan ada tadi yang poin 3 kan bebas ya. Poin 4, sorry. Bebas kan? Iya, Pak. Nah, itu bebas. Kopi pandan, saya kira menarik ya. Menarik. Ya, nanti Taufik mana? Taufik kopi pandan. Wah, kan? Nah, jadi bukan kopi Aming lagi, kopi pandan yang terkenal nanti. Ya. Nah, saya dengan Pak Iman bisa telepon Taufik, saya bisa ngopi enggak tempat kamu nanti nih? Kopi pandan ya, gitu ya. Nah, itu. Subhanallah, itu ide yang luar biasa loh, ya. Ya. Nah, saya tunggu tuh produknya ya, Taufik ya. Bisa Baik, jadi ide bisnis. Nanti akan ada proposal, membuat proposal. Nah, proposal itu adalah untuk mengisi nilai ujian akhir. Ya, untuk mengisi nilai ujian akhir. Jadi, nah itu yang harus kalian kembangkan betul-betul. Ya, nah, bisa diambil. Kalau saya sih harapannya kalian bisa ambil dari ide bisnis lokal ini, ide bisnis ini, ya, kalau bisa gitu loh. Tapi yang lain pun enggak apa-apa, kita bebaskan. Ya, nah, makanya betul-betul nih cari ide bisnis. Jadi nanti judulnya jelas. Nama produk kopi pandan. Nah, ya kan? Daerah apa nih? Kuala 2, Pak. Ke daerah Kuala 2. Enggak jauh Pak Iman, bisa kita seru-seru ke sana Pak Iman. Nah, datang nanti kita janji dengan kawan-kawan lain. Siapa? Ya, kita ke kopi pandan Pak Taufik. Bang Taufik. Nah, itu dia.
Ya, boleh. Oke. Salut saya. Luar biasa ya. Nah, udahlah ganteng, alim, pintar lagi. Aduh, luar biasa nih ya. Topik ini. Ya. Oke. Nah, itu Rizka senyum-senyum tuh ya. Nah, kan senyum dia kan. Oke. Lanjut. Mana? Lagi yang nanya. Siapa lagi yang nanya? Ya. Ada lagi mau tanya? Silakan. Ada lagi silakan nanya. Saya Pak Ya, siapa? Nila. Perkenalkan nama saya Nurfaida, Prodi Ekonomi iya. Syariah kelas 4D. Ya. Untuk proposal itu Pak, nantinya tuh ini kan tugasnya ada 10 produk Pak. Nah, nanti untuk proposalnya itu satu produk ya Pak? Satu saja nanti untuk proposal. Iya Pak. Hanya satu. Kasih Pak. Ya, oke, silakan. Ada yang lain? Henry, mana Henry nih? Ini tidak muncul nih wajahnya. Elvira Yunita, ya? Ada orangnya? Henry? Hadir, Pak. Oh, hadir. Elvira Yunita ada? Elvira Yunita? Joko Nugraha? Liza, ada? Ada Pak, saya Pak Elvira Yunita. Nah, Freza nih, ada nggak nih Freza nih? Aduh, Pak. Nah ya, oke. Oke, silakan. Ada yang nanya lagi? Sebelum saya serahkan waktu kepada Pak Iman. Pak, saya Pak. Ya, Pak. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kadir. Gimana Kadir? Perkenalkan, nama saya Al-Kadir, saya dari kelas 4D. Saya ingin bertanya Pak, yang maksudnya dari 2 sampai 3 tadi itu apa Pak? Yang pas produk apa itu Pak? Ya, kamu bisa pilih kok ada 2, kalau ada 3 gitu loh. Oh gitu. Oke Pak. Nggak harus 3. Nah, 2 sampai 3 itu loh. Oh iya. Nah, tapi jangan 1, jangan 4. Iya Pak. Ya, Kadir nih mau bikin banyak-banyak kayaknya nih. Enggak Pak. Ya, saya dengan Pak Iman pusing nanti meriksanya kalau banyak-banyak tuh, ya. Ya Pak, makasih jawabannya Pak. Nanti kalau Kadir banyak-banyak, saya dengan Pak Iman meriksa sampai setahun kan, ngulang pula kau Kadir kan. Apa alasannya Pak? Capek meriksa tugas kaunidir gitu, ya. Pak. Kasih Oke. Pak. Ya. Yang lain? Masih berapa? 3 menit nih ya? Ya, silakan. Di sini kan tadi kan ada membuat video atau foto. Nah, itu tuh video dan fotonya itu digabung dengan tadi 10 ide bisnis lokalnya tuh Kah? Ya, misalnya gini. Contoh, saya ambil produknya Kadir. Ya, gula merah. Nah, mungkin dia bisa kasih foto gula merah yang produknya. Nah, itu kan mendukung. Atau membuat semacam video proses pembuatan gula merah. Nah, gitu loh. Kalau foto gula merah, mungkin digabung fotonya itu bisa dimasukkan ke dalam halaman untuk tugasnya. Kalau video ya dilampirkan saja, gitu loh. Nah, kasih judul video pembuatan gula merah. Nah, gitu. Ya. Ya, Pak. Nah, jelas kira-kira? Jelas, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kayak topik misalnya cara membuat apa itu? Kopi pandan. Kopi pandan. Ya. Oh, pertama dikocok. Kedua diaduk, ketiga dijemur. Apa rasanya tuh, deh? Empik. Ya. Nah, campurannya gitu ya. Oke. Di daerah kamu ada kopi kah, Dir? Kopi. Kalau di daerah saya nggak ada, Pak. Cuman kalau di kampung rata-rata keluarga itu nanam kopi, Pak. Kampung mana? Kampung kamu mana? Di daerah Sungai Asam, Pak. Nah, bikin terkenal kopi Sungai Asam, kopi pandan Sungai Asam. Sekarang kan ada kopi Lampung, kopi Aceh, kopi Papua. Bikin terkenal kopi kamu tuh, gitu loh. Ya, dengan kalahan kopi Aming.
Kau lebih ganteng dari Syaming kok. Ya. Oke Pak, 1 menit lagi Pak Dian. Oke, yang lain? Ya. 1 menit lagi Pak. Oke, ini 1 menit. Nah, jadi ini tolong, ini kita sudah mulai masuk ke tangga pertama setelah menjadi pengusaha ya. Nah, tolong jangan lupa nanti Pak Iman ini direkam kan Pak Iman? Iya Pak, direkam Pak. Direkam. Nah, tolong kalian nanti Pak Iman akan insya Allah akan upload ini rekaman ini, kalian perhatikan lagi dan lihat ide bisnis wisata, ide bisnis online yang sudah saya posting di akun YouTube saya. Silakan ditonton ya. Oke, mungkin itu dulu. Saya serahkan kembali Pak Iman. Terima kasih Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, yang pasti teman-teman jangan lupa untuk subscribe channelnya Pak Dian di Patria Inspiring Moment. Itu wajib untuk subscribe YouTube-nya karena banyak akan di-share Pak Dian melalui YouTube-nya. Dan kemudian teman-teman untuk ide bisnis, teman-teman bisa lihat di YouTube Pak Dian, di search aja untuk ide bisnis. Jadi teman-teman masuk ke channel Pak Dian, masuk ke ide bisnis, itu banyak gambaran mengenai ide-ide bisnis. Jadi kalau misalnya teman-teman punya gambaran, teman-teman bisa lihat di channelnya Pak Dian gambaran-gambaran mengenai ide-ide bisnis. Jadi supaya dapat teman-teman memudahkan dalam menyusunan ide bisnisnya. Mungkin demikian itu aja rekan-rekan sekalian. Bagi nanti yang belum jelas atau belum bisa hadir atau tadi yang ketinggalan, nanti bisa melihat untuk rekamannya. Demikian rekan-rekan sekalian, kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf.